A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil wulil muhajjilin wa qaidil mujahidin sayyidina wa uswatina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an kulli sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang berbahagia dan mitra IDC, kita buka taklim kita pada petang hari ini dengan lafaz basmalah. Kalau masih ingat dengan materi kita yang awal tentang tarbiyah dzatiyah, di mana kita mencoba memformulasikan tahapan-tahapan apa yang akan kita lakukan dengan menentukan target sebelumnya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kemudian membuat targetan-targetan itu lebih spesifik dalam pembagian yang juga tentunya lebih jelas. Dan sekedar kembali mengingatkan bahwa sasaran atau segmen pada taklim malam Ahad ini adalah untuk remaja. Jadi materinya sifatnya adalah materi-materi ringan. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin membacakan sebuah ayat, beberapa ayat. Pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jauh sebelum hari ini kita melihat perkembangan ilmu astronomi yang mencoba untuk membahas tentang bagaimana pergerakan planet-planet atau kita lebih kenal dengan tata surya. Ternyata 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah menyingkap tentang misteri, salah satu dari misteri alam semesta, bahwasanya matahari dan bulan kemudian bergerak pada garis edarnya yang kita hari ini kenal dengan lebih kita kenal dengan garis orbitnya. Ada yang mengatakan bahwa kalau pergerakan bulan ini atau planet bumi ini misalnya bergerak berdasarkan garis edarnya, sekian milimeter saja itu bergerak di luar dari garis orbitnya mendekati ke matahari, maka ada sebagian dari planet bumi ini yang terbakar. Atau sebaliknya, kalau ada sekian milimeter yang bergerak ke arah luar, maka sebagian besar dari bumi ini akan membeku. Ini salah satu fenomena yang kita bisa lihat dan saksikan hari ini, bahwa kemudian sedemikian akuratnya Allah menghadirkan, menciptakan alam semesta ini dalam hitungan yang luar biasa. Sehingga dari sana saja kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dalam keadaan proporsional atau dalam keadaan seimbang. Itu bisa, dan kita bisa melihat dalam surah Ar-Rahman bagaimana kemudian Allah berfirman dalam ayat 7, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan.
Kemudian dilanjutkan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Keseimbangan kemudian kita bisa saksikan di alam semesta ini tanpa ada satu kekurangan pun. Bahkan Allah menantang kita di dalam surah Al-Mulk, itu bisa kita lihat, yang sering kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya. Dari di situ kita bisa lihat bahwa kemudian Allah di surah yang ayat yang ketiga itu, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian di ayat yang keempat itu, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan iya, pandanganmu itu dalam keadaan letih. Jadi kalau kita menurunkan pembahasan keseimbangan atau proporsionalnya Allah menghadirkan alam semesta ini, harusnya final sudah kita tidak bahas lagi bahwa kemudian Allah menghadirkan segala sesuatu yang ada di muka bumi dalam keadaan seimbang. Dan kembali dalam surah Ar-Rahman itu, maka janganlah kemudian kita merusak keseimbangan itu. Nah, kalau kita memperhatikan dalam aspek atau skala yang lebih kecil pada diri kita, contohnya, tentunya keseimbangan itu juga berlaku pada diri kita. Nah, ini hubungannya dengan materi kita yang pertama, tentang bagaimana kemudian kita membuat targetan-targetan yang jelas, maka tentunya kita harus tetap mengacu kepada aspek keseimbangan ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, kita coba membahas tentang keseimbangan pada diri manusia. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 kita bisa melihat, maka hadapkanlah wajahmu pada agama ini yang lurus. Jadi keseimbangan ini erat kaitannya dengan kefitrahan. Artinya Allah kemudian menghadirkan segala sesuatu ini dalam keadaan seimbang, maka dia erat hubungannya, terkorelasi secara jelas dengan kefitrahan. Maka dari itu, ketika kemudian seseorang itu memperhatikan dirinya dan memenuhi dirinya secara seimbang, maka sejatinya dia mengikuti kefitrahan sesuai dengan fitrah dirinya. Dan agama ini adalah agama fitrah, agama yang lurus. Nah, orang yang kemudian berjalan sesuai dengan kefitrahan itu, maka dia yang disebut dengan hanifah, orang-orang yang lurus. Nah, sekarang mari kita melihat pada aspek diri manusia terkait dengan apa-apa saja yang harus diperhatikan yang hubungannya dengan keseimbangan ini. Yang pertama adalah aspek ruh. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, pada diri manusia terdapat segumpal daging yang apabila dia rusak, maka rusaklah semua amal perbuatannya, dan apabila ia baik, maka baiklah semua amal perbuatannya.
ialah yang kita kenal dengan qulub, hati. Ini hati terlepas dari definisinya yang sudah mulai agak rame dibicarakan tentang hati yang dimaksud bukan hati lever ya. Atau dalam pembahasan ini saya menyebutnya dengan aspek ruhiyah. Aspek ruhiyah ini adalah aspek yang ada pada diri manusia yang cukup penting. Karena sebagaimana kalau kita melihat tadi hadis itu, ketika kemudian seorang itu gagal dalam memaintain hatinya, memelihara ruhiyahnya, maka hampir bisa dipastikan kacau semua amal perbuatannya. Dan ruhiyah ini, aspek kejiwaan ini adalah hal yang paling mahal di negara-negara maju. Kalau kita memperhatikan lifestyle dari orang-orang dikatakan orang-orang yang tidak bersentuhan dengan Islam di Amerika, Eropa, Korea, Cina misalnya, beberapa negara ini Korea, Cina, Jepang adalah negara yang dalam sudut pandang kita cukup maju dari segi teknologi dan ekonomi. Tetapi kalau kita lebih melihat jauh, ini adalah negara-negara dengan tingkat bunuh diri yang cukup besar di dunia. Bukan di Asia tapi di dunia. Nah, ini yang paling mahal di negara-negara maju, yaitu aspek ruhiyah, kejiwaan yang rusak. Walaupun mereka secara material, secara teknologi cukup canggih dan maju ekonominya, tetapi mereka hampir susah diketemukan di antara mereka itu yang damai kehidupannya. Gitu. Nah, ini yang cukup penting dan sangat penting sekali. Bahkan kembali lagi kepada hadis tersebut, bahwa ini akan menjadi parameter kemudian pada setiap diri manusia ketika dia gagal memaintainnya, gagal memelihara hati itu, gagal memberikan nutrisi atau mengasup, memenuhi kebutuhan dari ruhiyah itu, maka pasti hampir bisa dipastikan mesti kacau semua perbuatannya. Dan dalam hal ini Allah kemudian telah menyebutkan itu secara eksplisit, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka hendaklah mengingat Allah, tatma'innul qulub. Niscaya akan menenangkan hati. Nah, aspek yang pertama ini ruhiyah adalah yang ingin saya tekankan di sini, bahwa ini adalah aspek yang kemudian kita harus perhatikan kebutuhannya. Dan kebutuhan ruhiyah itu hanyalah dengan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih jelas lagi adalah dengan kita melakukan rangkaian ibadah. Nah, kalau kita kaji lebih dalam bagaimana kemudian di dalam aktivitas seorang muslim, orang-orang yang beriman itu punya kewajiban untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam setiap hari. Ini seakan-akan tidak memberikan ruang kepada dirinya, kepada hatinya untuk senantiasa kosong. Karena dia akan selalu mengasup atau memberikan nutrisi, memberikan asupan jiwanya itu untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas ibadah itu, maka dipastikan bahwa jiwanya akan sehat. Itu. Nah, ini yang pertama. Adalah aspek kejiwaan atau ruh, aspek ruhiyah yang harus diperhatikan kebutuhannya. Nah, jadi hubungannya dengan materi kita yang pertama terkait dengan aspek ruhiyah ini, maka sebisa mungkin kita dalam membuat targetan dalam kehidupan kita, perencanaan 5 tahun ke depan yang mengatur atau bersinggungan, beririsan dengan aspek ruhiyah ini. Ya, artinya kalau hari ini hafalan kita masih juz 30, 5 tahun ke depan harapan kita sudah berubah menjadi 30 juz misalnya gitu, 10 tahun. Nah, ini harus diperhatikan aspek ruhiyah. Yang kedua adalah aspek fikriyah. Pada diri setiap manusia, aspek fikriyah ini juga menjadi hal yang cukup penting. Dan dia berbeda seperti halnya dengan ketika kita membutuhkan materi misalnya, atau mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan, itu kan mendapatkan
cercaan atau sesuatu yang tidak dibenarkan. Misalnya kita makan secara berlebihan. Tapi kalau aspek fikriyah ini, semakin kita mengkonsumsi lebih banyak maka semakin bagus, karena dengan demikian semakin cerdas atau semakin pandai. Nah, bagaimana kemudian Islam memperhatikan aspek fikriyah ini? Ini cukup banyak, ya. Mungkin kalau kita sedikit mengambil filosofi tentang ayat yang pertama kali turun tentang Iqra. Kalau teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, misalnya saya bertanya nih misalnya dengan kalimat yang pertama kali turun itu, misalnya Iqra, bacalah. Kira-kira apa yang terbayang atau tergambar oleh kita? Yang ada adalah tanda tanya, kebingungan kita. Mau disuruh baca apa yang mau dibaca? Nah, kalau belajar tentang metodologi penelitian, itu awal mula penelitian itu berasal dari kalimat tanya. Apa, bagaimana, mengapa, kenapa, supaya, seperti apa. Nah itu. Artinya ketika kemudian ada sesuatu pertanyaan dalam dirinya, maka mulailah kemudian otak ini berimajinasi mencari atau mengungkap jawaban dari pertanyaan itu. Mengungkap pertanyaan itu dengan jawaban. Dan Islam ini luar biasa men-trigger orang-orang muslim, kaum muslimin, orang-orang beriman itu untuk senantiasa mengembangkan kapasitas keilmuannya. Bahkan Barat pun mengakui bahwasanya peradaban Islam meletakkan pondasi atau meletakkan cukup berjasa terkait dengan peletakan ilmu pengetahuan di dunia yang hari ini kita masih bisa dapatkan. Sebut saja misalnya Ibnu Sina yang lebih dikenal dengan Avicenna misalnya, yang membuat anatomi tubuh yang sebenarnya yang manuskripnya itu disimpan oleh Inggris misalnya, salah satu manuskripnya. Dan ilmu-ilmu kedokteran mengakui beliau dan menjadikan buku beliau itu sebagai rujukan. Nah, ini yang saya ingin tekankan pada aspek fikriyah adalah bahwa ketika kemudian kita meletakkan targetan selama 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka aspek fikriyah harus masuk juga di dalamnya. Hari ini kita bisa gunakan software apa misalnya. Hari ini kita bisa memprogram apa gitu ya. Atau hari ini 5 tahun ini kita target lulus kuliah dengan cum laude misalnya. Setelah 5 tahun lanjut lagi dengan lulus seperti apa gitu, atau mencapai gelar pendidikan formal profesor di usia keberapa misalnya. Nah, ini penting. Dan bagaimana kemudian Islam ini men-trigger, merangsang orang-orang beriman untuk senantiasa mengembangkan pemikirannya, ini luar biasa. Bahkan hari ini banyak teknologi atau pemecahan-pemecahan ilmu pengetahuan yang hari ini dipecahkan, dan ternyata di Al-Quran telah menyingkap itu 1400 tahun yang lalu. Katakan misalnya teori yang dipopulerkan oleh Alfred Wegener misalnya, tentang bahwasanya janganlah kamu menganggap bahwa Alfred Wegener mengatakan bahwa dunia atau tanah yang kita pijak ini pada sejatinya dia bergerak. Ya, itu baru diketemukan tahun 1900-an di awal abad ke-20. Dan ternyata Al-Quran telah menyingkap itu dari sejak lama. Jangan kamu mengira bahwa dunia ini yang kamu pijak ini diam ya, dia laksana awan yang bergerak. Nah, itu teori itu dikenal dengan teori Pangea. Atau misalnya wal jibala autada misalnya. Gunung-gunung di situ artinya wal jibala autada menjadi pasak gitu ya. Dulu orang berpikir gimana maksudnya, gunung paling dalam, kalau secara analisa visual kita paling hanya menyingkap bahwa gunung itu ya cembungan yang biasa gitu. Tapi kok di situ disebut pasak, jadi semacam ada yang menghujam. Nah, ini teori tentang pergerakan lempeng, bahwa ketika ada gunung itu ada dua lempeng yang bertemu, yang satu lempeng yang lebih ringan densitasnya itu akan mengalami lipatan, dan lempeng yang lebih berat itu akan menghujam ke dalam. Jadi kalau kita perhatikan gunung pada sejatinya itu ada bagian atau lempeng yang bertemu tadi itu yang menghujam ke dalam, dan itu yang
dimaksudkan dengan pasak. Nah, subhanallah. Nah, sekali lagi hubungannya dengan materi kita yang pertama adalah setelah kita menentukan targetan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan dalam kehidupan kita. Yang tadi pertama adalah kita menetapkan aspek ruhiyah, di mana dalam 5 tahun ke depan harus ada peningkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita hanya bisa meningkatkan diri kita, hanya bisa misalnya melaksanakan qiyamul lail dalam sepekan itu 1 kali, maka targetnya 1 tahun ke depan kita harus membuat target kita bisa melaksanakan 2-3 kali dalam sepekan. Nah itu. Nah yang kedua adalah aspek fikriyah. Kalau hari ini kita baru bisa menyelesaikan 1-2 buku, maka kita harus menentukan targetan ke depan 5 tahun ke depan. Misalnya kita harus menyelesaikan buku yang sesuai dengan core kompetensi kita, katakan 50 buku, buku di luar kompetensi kita 10 buku dan seterusnya. Nah ini juga harus menjadi perhatian yang cukup penting gitu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah kalau tadi ruhiyah, fikriyah, kemudian yang ketiga adalah aspek jasadiyah, fisik. Nah kalau fisik ini yang paling mudah teridentifikasi. Jadi kalau misalnya kita sakit itu gampang kelihatan, mesti badan tuh jadi lemes. Dan kita pun juga bisa menganalisa pada diri kita bagaimana kemudian Allah menghadirkan dalam keadaan fisik ini seimbang gitu ya. Ketika ada mekanisme pada tubuh ini yang dirusak, mesti ada efeknya. Misalnya kita makan sesuatu yang berlebihan, itu nanti efeknya perut kembung misalnya. Ya. Atau makan makanan yang kurang baik, misalnya katakan pedas yang berlebihan, nanti akan larinya ke diare, senang buang gas dan sebagainya. Dan ini gampang teridentifikasi. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kemudian aspek jasadiyah itu memiliki dasar ketika kemudian kita menentukan atau membuat target? Sangat berdasar. Dalam Al-Baqarah misalnya, dalam Al-Baqarah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan juga baik. Tidak berhenti pada aspek halal, tapi thayyib. Thayyib kalau kita artikan secara bahasa medik mungkin ya bergizi. Jadi tidak hanya memakan sesuatu yang nilainya itu bukan hanya halal, tetapi dia bergizi. Gitu. Kulu mimma fil ardh halalan thayyiba. Bahkan dalam ayat kita juga bisa temukan bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa Allah mencintai, Allah menyukai orang mukmin yang kuat ketimbang orang mukmin yang lemah. Oleh karena itu, aspek jasadiyah ini adalah aspek kesekian pada diri manusia yang tidak bisa terlepas juga untuk kita perhatikan secara serius. Hanya saja orientasinya yang berbeda. Kalau misalnya binaragawan itu membesarkan otot-ototnya itu adalah untuk memamerkan. Nah, kalau kita orientasinya berbeda. Fisik yang kuat harapannya kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan keadaan fisik yang kuat, ya. Dan ketika kemudian ada suatu waktu ada panggilan jihad, kita berada dalam keadaan fisik yang oke untuk melaksanakan jihad itu, kan gitu. Dan kalau kita amati lagi macam mana kemudian kita melakukan ibadah tanpa disertai dengan fisik yang kuat. Misalnya puasa, kalau kita punya emah akut mesti orang gak bisa berpuasa. Itu kan sederhana itu. Sholat misalnya, kalau ada bisul misalnya, mohon maaf, ada bisul mesti gak bisa sempurna duduk di antara dua sujud, duduk ketika sholat. Atau yang paling jelas misalnya dalam ibadah haji seperti ini, itu yang rangkaiannya luar biasa dan mesti akan menguras tenaga. Kalau misalnya dia punya penyakit yang mohon maaf misalnya fisiknya nggak bagus gitu, gampang lemah, mesti kerepotan melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini juga sehingga dari sini kita akan bisa menjadikan itu sebagai landasan yang cukup penting bahwa hampir beberapa aktivitas ibadah itu menuntut fisik yang kuat. Nah, pada kapasitas itulah sehingga kita akan menjadikan ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting gitu lah. Bahasanya ini menjadi apa sih urgensinya kemudian kita perlu menjaga fisik kita
perlu memakan makanan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan fisik kita? Jawabannya seperti itu. Bahwa beberapa kegiatan aktivitas ibadah itu adalah menuntut fisik yang kuat. Qiyamul lail kalau kita ngantuk-ngantuan, tidurnya nggak cukup, mesti kerepotan. Kan gitu. Kalau sholat subuh kalau nggak terbiasa, nggak terlatih, juga mesti kerepotan. Dan lain sebagainya. Nah, adik-adikku sekalian yang berbahagia dan para pendengar mungkin yang tidak hanya terdiri dari adik-adik Kormi, bahwa inilah kemudian 3 hal ini yang juga harus diperhatikan secara proporsional, secara seimbang. Di saat kita menganggap bahwa di saat kita melihat bahwa ketika kemudian kita lapar maka kita harus makan dalam rangka pemenuhan aspek fisik kita, maka pada kesempatan yang sama kita pun juga harus memperhatikan kebutuhan fikriyah kita. Dan di saat yang sama pun juga kita pun harus memperhatikan kebutuhan ruhiyah kita. Artinya dengan demikian kita harus menjaga sholat kita harus menjaga tilawah Quran kita harus menjaga saum-saum kita dan aktivitas ibadah yang lainnya. Sehingga harapannya dalam pembuatan target seperti materi kita yang di awal itu adalah mencakup 3 aspek ini. Jadi harus proporsional membaginya. Tidak kemudian kita membuat target 5 tahun ke depan kita menyelesaikan program S2 kita misalnya, menyelesaikan program S1 kita saja, tanpa memperhatikan bahwa harusnya 5 tahun ke depan itu kita sudah punya hafalan 5 juz misalnya gitu. 5 tahun ke depan harusnya, mohon maaf ini saya juga mungkin kurang bagus mengamalkan fisik misalnya, harusnya badannya udah 6 pack misalnya gitu misalnya. Tapi kan ukurannya bukan itu, ukurannya adalah punya fisik yang kuat dan baik gitu ya, tidak sakit-sakitan. Harusnya seperti itu. Nah, adik-adikku sekalian berbahagia, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita tidak akan mungkin bisa mencapai sebuah kenikmatan ketika kita tidak melaksanakan keseimbangan itu. Ketika kita tidak melihat membagi itu dalam secara proporsional. Tadi landasan di awal tadi saya menyinggung bahwa Allah telah menghadirkan keseimbangan itu. Di saat kita melihat pergerakan tata surya ini bergerak secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya setiap manusia pun juga ada keseimbangannya. Dan itu kan pernah kita dengar dalam diskusi ketika sahabat itu menghabiskan waktunya hanya untuk sholat malam, ya, berpuasa terus tanpa putus. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa aku ini adalah yang paling baik di antara kalian. Aku berpuasa pun aku juga berbuka. Aku kemudian melaksanakan qiyamul lail juga berhubungan dengan istriku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan ini harus proporsional. Perhatikan hak-haknya. Nah, ketika kemudian kita bisa menjalankan ini secara seimbang, secara proporsional, aspek ruhiyah kita, aspek fikriyah kita, aspek jasadiyah kita, maka kita akan sampai pada puncak kenikmatan yang sesungguhnya. Ya, kenikmatan lahir dan batin. Nah, para pendengar yang berbahagia, inilah materi yang saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai sambungan dari materi yang pertama, yaitu dalam pembuatan targetan, dalam membuat target kita ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan, misalnya kita membagi dalam termin-termin kita, maka kita harus membuat targetan itu dalam tiga koridor ini, ya, 3 koridor ini. Kan kemarin kita sudah ngebahas tuh ya, tata caranya gimana kemudian kita bisa melesat meninggalkan para pesaing kita dengan tarbiyah zatiyah, mentarbiah diri kita secara intensif. Tidak hanya mengharapkan faktor-faktor eksternal, tetapi dalam internal kita punya metodologi yang pas sehingga diri kita ini akan selalu melesat maju. Nah, tidak melupakan atau harus mencakup pada 3 aspek ini. Tentukan hari ini kita baru bisa baca Quran, setahun ke depan sudah harus bisa dengan tajwidnya dan harus baik membaca Al-Qur'annya. Itu ya. Kemudian kita harus menambah koleksi bacaan kita sehingga semakin familiar kita dengan istilah-istilah yang hari ini berkembang. Sehingga saat kita berdiskusi dengan orang lain, kita bisa mengutarakan ide-ide kita dan bagaimana kemudian Islam itu tengah mengawali ide-ide seperti itu misalnya. Dan yang paling penting adalah aspek ruhiyah kita, ya, aspek ruhiyah kita, gitu ya. Walaupun juga jasadiyah penting,
Tetapi yang paling penting tadi adalah aspek ruhiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi